Agar tidak ketinggalan konten tutorial lainnya, mohon aktifkan tanda lonceng, like, dan subscribe channel Informasi Layanan Masyarakat. Oke teman-teman, di panduan kali ini kita bakal bahas tuntas cara terbaru mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Ini langkah yang super penting buat kita para pengusaha. Yuk kita mulai. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Usaha yang kita rintis ini udah legal belum ya? Karena kalau legalitas sudah di tangan, wah, pintu kesempatan tuh kebuka lebar banget. Kalau Anda belum daftar atau mungkin masih bingung sama aturan yang baru, tenang, Anda sudah ada di tempat yang pas banget. Jadi gini, sejak ada peraturan pemerintah yang baru, proses bikin NIB ini berubah total. Sekarang, pendaftaran buat UMKM, alias usaha mikro, kecil, dan menengah, semuanya wajib lewat website. Artinya apa? Aplikasi OSS yang lama di handphone itu udah nggak bisa dipakai lagi ya buat daftar, semuanya online lewat browser. Oke, sebelum kita loncat ke pendaftarannya, ada baiknya kita siap-siap dulu. Kunci biar prosesnya nanti lancar jaya, tanpa drama, adalah nyiapin semua data yang dibutuhin sebelum kita buka laptop. Ini beneran deh, bakal hemat banyak waktu dan emosi. Nah, ini dia contekan informasinya. Pastiin semua ini udah siap di tangan ya, mulai dari nama usaha, email yang aktif, NIK, sampai deskripsi singkat. Tapi, perhatiin baik-baik poin yang ini. Koordinat lokasi yang akurat. Ini nih yang paling sering bikin orang gagal. Sistemnya emang agak unik, tapi tenang aja, sebentar lagi saya kasih tahu trik jitunya. Oke, langkah besar pertama kita adalah kenalan sama portal online single submission atau yang biasa kita sebut OSS. Anggap aja ini pintu gerbang utama buat semua urusan izin usaha di Indonesia. Semuanya berawal dari sini. Pertama-tama kita bikin akun dulu. Gampang kok. Buka situs OSS, klik daftar, terus pilih perorangan ya. Khusus buat kita yang UMKM. Saya saranin banget verifikasinya lewat email karena biasanya lebih lancar. Oh ya, satu lagi, soal kata sandi. Serius deh, bikin yang kuat, yang ada huruf besar, angka, sama simbolnya. Dan tolong dicatat ya, biar nggak lupa. Nah ini dia, dengerin baik-baik. Soal alamat, harus dan ini wajib banget sama persis plek ketiplek sama yang di KTP. Nggak boleh ditambahin blok C atau depan warung. Kalau di KTP cuma Jalan Mawar 5, ya udah tulis itu aja. Sedikit aja beda, bisa ditolak sistem loh. Setelah berhasil masuk, langsung aja cari menu lokasi usaha. Nah, pas nambahin lokasi, ada satu jebakan yang sering banget bikin orang salah. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ketik alamat kamu di kolom pencarian itu. Sistemnya sering ngaco, bisa-bisa lokasi usaha kamu malah nyasar ke provinsi lain. Terus gimana dong caranya? Nah, ini dia rahasianya. Buka Google Maps di tab lain, cari lokasi usaha kamu yang paling presisi, terus salin koordinatnya. Tempel atau paste koordinat itu ke kolom lokasi di OSS dengan format yang persis kayak di layar ini, kurung siku buka 2 kali, latitude, longitude tanpa spasi, terus tutup lagi pakai kurung siku 2 kali. Dijamin akurat sampai ke titik. Selanjutnya, kita perlu unggah 2 file PDF. Gampang kok bikinnya. Pertama, peta lokasi. Cukup screenshot aja pin lokasi kamu di Google Maps atau Google Earth, terus ubah jadi PDF. Kedua, foto tampak depan usaha kamu, jadiin PDF juga. Kalau bingung, banyak website gratis buat ngubah gambar ke PDF. Yang penting, ukuran masing-masing filenya jangan lebih dari 5 MB ya. Di bagian ini, kita isi data-data soal bisnis kita. Pilih kode KBLI. Itu loh klasifikasi jenis usaha yang paling sesuai. Terus isi nama usaha sama data investasi. Tapi, langkah yang paling penting banget di sini adalah jangan lupa unduh dokumen yang namanya pernyataan mandiri. Simpen baik-baik file ini, karena ini kunci buat langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita pindah rumah sementara. Kita bakal ke website kedua yang wajib kita kunjungi, namanya Amdalnet. Apaan tuh? Ini sistem buat persetujuan lingkungan. Dulu sih terpisah, sekarang ini jadi satu kesatuan yang wajib banget dilewatin buat bisa nerbitin NIB. Biar nggak bingung ya, anggap aja gini. OSS itu tempat kita start dan finish, rumah utama data bisnis kita. Nah, Amdalnet ini kayak pos pemeriksaan di tengah jalan. Kita mampir sebentar buat ngurus izin lingkungan, dan enaknya kita masuk ke sana pakai akun OSS yang sama. Jadi semuanya udah nyambung. Oke, begitu masuk ke website Amdalnet pakai akun OSS, data usaha kita udah otomatis nongol. Keren kan? Tinggal klik aja proses penapisan. Nah, di sini kita bakal unggah 2 file. Yang pertama, pernyataan mandiri yang tadi kita simpan dari OSS. Yang kedua, surat pernyataan yang template-nya ada di situ. Tinggal diunduh, diisi, ditandatangani, terus diunggah lagi. Udah, gitu aja. Dan berhasil! Bagian Amdalnet yang katanya ribet ini ternyata udah kelar.
Selamat ya, satu rintangan besar udah berhasil kita lewatin bareng-bareng. Eits, jangan keburu-buru balik ke OSS ya. Ada satu hal terakhir di Amdelnet, kita harus unduh buktinya. Caranya, klik penapisan otomatis selesai, terus lihat detail penapisan, dan yang paling penting, klik cetak PDF. File inilah yang bakal jadi tiket kita buat lanjutin proses di OSS. Oke, saatnya pulang. Kita balik lagi ke OSS buat langkah pamungkas. Udah deket banget nih sama garis finish. Siap-siap ya, NIB-nya udah di depan mata. Begitu balik ke tab OSS, hal pertama yang harus kamu lakukan, dan ini wajib banget, adalah refresh halamannya. Pencet F5 atau klik tombol segarkan. Nanti kamu bakal lihat keajaiban, status di bagian lingkungan berubah jadi selesai. Nah, itu tandanya semua udah nyambung. Baru deh kita balik ke menu perizinan berusaha dan klik lanjut. Oke, kita udah sampai di sini. Semua data lengkap, semua izin beres, cuma tinggal satu klik terakhir yang memisahkan kita dari NIB resmi. Ini dia momennya, perhatiin baik-baik. Centang ketiga kotak pernyataan yang muncul, lalu klik proses. Nanti bakal muncul draft NIB-nya. Jangan ragu-ragu, langsung hajar tombol besar yang tulisannya terbitkan. Dan saat itu juga selesai. Tombol unduh bakal muncul. Langsung klik aja dan selamat, sertifikat NIB resmi sudah jadi milik Anda. Selamat banget, perjuangan Anda nggak sia-sia. Sekarang usaha Anda udah resmi terdaftar di Indonesia. Ini bukan cuma selembar sertifikat loh. Ini adalah kunci buat buka banyak pintu peluang baru, mulai dari pinjaman bank sampai kepercayaan pelanggan. Nah, NIB udah di tangan, urusan birokrasi yang bikin pusing udah kelar. Sekarang fokus Anda bisa 100% balik buat gedein bisnis. Pertanyaannya, dengan legalitas ini, gebrakan apa nih yang bakal Anda buat selanjutnya? Kalau panduan ini ngebantu banget, jangan lupa ya dukung kami dengan klik like, bagikan ke teman-teman pengusaha lain, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.